Hai friend, apa kabar? Senang sekali berjumpa kembali dengan kalian. Semoga kalian tetap sehat dan semakin semangat belajar. Pada video kali ini kita akan belajar tentang kepolaran molekul kovalen. Secara umum, kepolaran molekul ditentukan oleh dua hal, yaitu satu, kepolaran ikatan-ikatan kovalen dalam molekul. Kedua, bentuk molekul. Kedua faktor tersebut akan menentukan resultan momen dipol ikatan-ikatan kovalennya, atau yang biasa kita sebut sebagai mu. Apabila momen dipol mu sama dengan 0, maka molekul bersifat nonpolar. Dan apabila momen dipolnya tidak sama dengan 0, maka molekul tersebut bersifat polar. Percobaan yang kita lakukan menggunakan prinsip perbedaan antara ikatan kovalen polar dan ikatan kovalen nonpolar adalah ikatan kovalen polar akan terpolarisasi membentuk muatan parsial. Karena bermuatan, senyawa polar tentu saja dapat menarik elektron. Medan listrik juga mempunyai muatan. Nah, sifat itu kemudian dapat digunakan untuk menyelidiki kepolaran senyawa kovalen. Jadi kita rumuskan, tujuan percobaan kita adalah menyelidiki kepolaran beberapa senyawa. Alat dan bahan yang digunakan. 1. Kita memerlukan buret 50 ml. Kedua, statif dan klem. Tiga, gelas kimia. 4. Kita membutuhkan 1 batang penggaris atau batang polietena. Berikutnya, kita membutuhkan kain flanel. Apabila kalian kesulitan menemukan kain flanel, kalian dapat menggunakan boneka yang terbuat dari kain wol ataupun dari benang wol. Bahan yang akan kita uji, kita akan ambil beberapa sampel. Pertama, kita ambil air aki. Kedua, kita ambil air. Kalian bebas menentukan air yang digunakan. Dapat digunakan air ledeng ataupun air mineral. Ketiga, kita gunakan larutan urea yang biasa digunakan untuk memupuk tanaman. Berikutnya adalah larutan gula. Kita juga ambil alkohol sebagai sampel dan kita ambil asam asetat atau yang sering kita kenal dengan cuka dapur. Saya tambahkan lagi 3 buah sampel, yaitu larutan karbon tetraklorida CCl4, asam klorida HCl, dan ether.
Langkah kerjanya sebagai berikut. Pertama, buret kita pasang menggunakan klem. Perlu kalian ingat, posisi keran harus dalam keadaan tertutup. Di bawah buret, kita letakkan gelas kimia. Selanjutnya, kita masukkan sampel yang akan kita uji. Karena buret terlalu tinggi, maka buret diturunkan. Isikan sampel yang akan diuji ke dalam buret. Selanjutnya, kita naikkan kembali buret yang tadi diturunkan. Dan Kita ambil penggaris dan digosokkan pada kain flanel atau pada boneka. Hal ini kita lakukan untuk membentuk listrik statik. Hal ini kita lakukan agar pada batang penggaris ada listrik. Kita membuat induksi di sini. setelah beberapa saat, sekarang kita buka keran buret. Dan penggaris tadi kita dekatkan pada aliran buret. Kemudian diamati aliran dari cairannya. Awalnya, aliran cairan akan lurus ke bawah. Kemudian, selanjutnya kalian amati apakah batang penggaris tersebut akan mempengaruhi aliran cairan tersebut. Apakah tetap lurus ataukah alirannya berbelok, mendekati penggaris atau semakin menjauhi penggaris. Nah, sekarang tiba saatnya untuk menguji sampel yang telah kita siapkan satu per satu. Sekarang kita akan uji larutan urea. Ya, larutan urea sudah kita masukkan ke dalam buret. Ya, berikutnya kita gosokkan penggaris pada boneka yang terbuat dari benang wol. Ya, sudah dilakukan beberapa saat. Baik, sekarang kita akan lihat apabila penggaris kita dekatkan pada aliran larutan urea. Ya. Penggaris coba didekatkan. Penggaris coba dijauhkan. Ya, kalian lihat, didekatkan lagi, dijauhkan. Kalian amati alirannya, ya, meskipun penggaris sudah didekatkan ataupun dijauhkan, ternyata aliran larutan urea tetap lurus ke bawah. Percobaan kedua, kita menggunakan sampel air aki.
Kita lihat aliran air aki. Alirannya tidak lurus tetapi berbelok mendekati penggaris. Bagaimana dengan air ya? Mari kita lihat percobaannya. Ya, kalian dapat lihat sendiri bagaimana aliran air akan berbelok dan mendekati batang penggaris. Percobaan kita lanjutkan dengan menggunakan sampel alkohol atau etanol. Ya, sekarang kita ambil larutan gula untuk diuji. Kita lihat hasilnya. Untuk larutan gula, kita lihat alirannya tetap lurus ke bawah. Masih mau lihat hasil percobaan lain? Mari kita lihat untuk sampel asam asetat atau cuka. Ya, kalian lihat bagaimana aliran cuka setelah didekatkan dengan penggaris. Ternyata akan berbelok mendekati batang penggaris. Kita lanjutkan dengan karbon tetraklorida atau yang mempunyai rumus CCl4. Hasilnya, alirannya tetap lurus. Meskipun kita telah dekatkan batang penggaris berkali-kali kepada aliran CCl4. Percobaan berikut ini untuk sampel asam klorida atau HCl. Ya, kita lihat HCl dibelokkan alirannya mendekati pada penggaris. Kalian lihat setelah saya lakukan berulang-ulang, hasilnya tetap sama. Percobaan terakhir kita menggunakan sampel ether. Bagaimana hasilnya? Kita sudah berulang-ulang mendekatkan batang penggaris pada aliran ether dan ternyata alirannya tetap lurus ke bawah. Hasil percobaan kita tadi ditampilkan dalam tabel data berikut ini.
Urea alirannya lurus, air aki belok, air belok, alkohol atau etanol belok, gula lurus, asam asetat belok, karbon tetraklorida lurus, asam klorida lurus, dan ether lurus. Dari percobaan yang kita lakukan, kita memperoleh data bahwa ada cairan yang alirannya tetap lurus meskipun didekati dengan penggaris yang telah bermuatan listrik. Tetapi ada juga aliran cairan yang berbelok karena dipengaruhi oleh medan listrik pada penggaris. Larutan yang aliran cairannya tetap lurus kita sebut dengan senyawa non-polar. Sedangkan larutan yang aliran cairannya berbelok kita sebut senyawa polar. Kita ambil kesimpulan, senyawa-senyawa non-polar adalah larutan gula, larutan urea, ether, dan karbon tetraklorida. Sementara itu, senyawa polar adalah air aki H2SO4, air H2O, etanol C2H5OH, asam cuka CH3COOH, dan asam klorida atau HCl. Sekarang pertanyaannya, apa yang menyebabkan suatu senyawa itu bersifat polar? Ternyata ada dua faktor yang menyebabkan kepolaran suatu senyawa. Pertama, kepolaran ikatan. Kedua, bentuk molekul. Nah, bagaimana penjelasannya? Perbedaan keelektronegatifan unsur penyusun dari suatu molekul dapat menyebabkan kepolaran. Sementara itu, untuk bentuk molekul, apabila bentuknya simetris akan bersifat non-polar, dan jika asimetris akan bersifat polar. Kita bahas lebih detail tentang kepolaran ikatan. Pertama, untuk molekul di atom. Molekul ini bentuknya selalu linier. Kepolarannya hanya ditentukan oleh kepolaran ikatan. Prinsip dasar ikatan kovalen adalah pemakaian elektron bersama oleh atom-atom yang berikatan. Jika elektron-elektron yang digunakan bersama tersebut cenderung lebih tertarik ke salah satu atom, akan terjadi pengutuban atau polarisasi. Apabila elektron-elektron yang digunakan bersama tersebar merata ke setiap atom yang berikatan, atau daya tarik atom untuk menarik elektron sama kuat, tidak akan terjadi polarisasi. Ikatan kovalen seperti itu disebut sebagai ikatan kovalen non-polar. Biasanya, ikatan antara atom-atom yang sejenis membentuk ikatan kovalen non-polar. Sebagai contoh adalah molekul H2 yang terdiri atas 2 atom H. Setiap atom akan menggunakan pasangan elektronnya secara seimbang. Maka tidak terjadi polarisasi muatan. Contoh lain adalah molekul oksigen O2, N2, F2, Cl2, Br2, I2. Sekarang kita bicarakan untuk molekul di atom, tetapi yang terdiri atas dua unsur yang berbeda. Jika terdiri atas dua unsur yang berbeda, maka akan terdapat perbedaan keelektronegatifan. Ikatannya bersifat polar, maka molekulnya bersifat polar. Sebagai contoh, apabila satu atom H berikatan secara kovalen dengan atom Cl,
pasangan elektron dalam ikatan kovalen tersebut akan digunakan secara tidak seimbang. Hal ini terjadi karena keelektronegatifan atom Cl lebih besar dibandingkan dengan atom H. Akibatnya, pasangan elektron dalam ikatan kovalen tersebut akan bergerak menuju ke arah atom Cl. Ujung atom Cl akan memiliki kelebihan muatan negatif parsial, atau kita beri tanda delta minus. Sedangkan ujung atom H akan kekurangan muatan negatif atau kelebihan muatan positif parsial. Kita tuliskan delta plus. Antara delta plus dengan delta minus pada ujung-ujung ikatan menyebabkan terjadinya pengutupan muatan atau kepolaran. Maka, ikatan kovalen antara H dengan Cl dikatakan bersifat polar. Setelah memahami molekul di atom, kita akan belajar tentang molekul poliatom. Kepolarannya ditentukan oleh kepolaran ikatan dan bentuk molekul. Pertama, kita lihat untuk kepolaran ikatan. Jika terdiri atas atom sejenis seperti fosfor dengan rumus P4 dan belerang dengan rumus S8, maka ikatannya kovalen non-polar. Berikutnya, jika terdiri atas atom yang berbeda, bergantung pada atom terminalnya. Jika atom terminalnya semua sama dan tidak ada pasangan elektron bebas, maka bersifat non-polar. Jika ada pasangan elektron bebas, akan bersifat polar. Jika atom terminalnya berbeda, maka bersifat polar, karena momen dipolnya tidak sama dengan 0. Penyebab kedua kepolaran suatu senyawa adalah bentuk molekul. Jika simetris, bersifat nonpolar, dan jika asimetris, bersifat polar. Nah, bentuk molekul apa saja yang simetris dan bentuk molekul asimetris? Mari kita pelajari bersama-sama. Yang termasuk bentuk molekul simetris adalah bentuk-bentuk dasar, yaitu linear, segitiga planar, tetrahedral, bipiramida trigonal, dan oktahedral. Ditambah lagi dengan segi empat datar. Segi empat datar masuk ke dalam simetris karena terdapat dua pasang elektron yang letaknya saling berseberangan. Jadi, manakah yang termasuk bentuk molekul asimetris? Yaitu bentuk V yang berasal dari tetrahedral dengan dua pasang elektron bebas, kemudian jungkat-jungkit yang berasal dari bipiramida trigonal dengan satu pasang elektron bebas, serta piramida segitiga yang berasal dari tetrahedral dengan satu pasang elektron bebas. Dengan demikian, usai sudah pembelajaran kita tentang kepolaran senyawa. Semoga kalian dapat memahaminya dengan baik dan sukses untuk kalian. Terima kasih kalian sudah belajar bersama saya. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Kita akan jumpa lagi pada video selanjutnya.